Jadi ini adalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, gambarnya perusahaan besar itu punya insentif yang sangat punya kemudahan yang sangat banyak yang menyebabkan bisa menonton acara yang sangat luas. Tapi di sisi lain usaha kecil, usaha menengah itu maksimal usaha kecil ya, itu tidak bisa menonton acara sama sekali. Nah itu tadi dari A1, yaitu isu strategi global mewarnai penanaman modal seluruh dunia. A2, perhitungan kelayakan finansial perusahaan sebelum investasi. A3, checklist prasyarat sebelum bermitra. A4, kemitraan bisnis memang banyak yang gagal, hanya 50% suksesnya. A5, karena persaingan dalam penanaman modal banyak pabrik pindah negara. Serta A6, insentif penanaman. Yaitu dari pertama global value chain, selanjutnya ease of doing business, lalu be ready, juga FTA. Di antaranya RCEP yang dipimpin oleh China versus TPP yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sekarang perusahaan sebelum investasi itu isu penting penanaman modalnya yang pertama perhitungan tanpa suku bunga atau accounting rate of return serta payback. Selanjutnya pertimbangkan suku bunga yang diantaranya net present value, net present value serta internal rate of return. A3, checklist prasyarat sebelum bermitra, yaitu pertama prasyarat bermitra yang efisien, yang diantaranya pertama identifikasi posisi di pasar, yang kedua strategi bermitra dengan yang sama atau beda, yang ketiga percaya dengan metode kemitraannya, serta yang keempat nego uji kelayakan dan legalnya. A4, kemitraan bisnis memang banyak yang gagal, hanya 50% suksesnya. Nah ini adalah faktor kemitraan yang efisien itu ternyata 50% gagal. Itu menurut Sheikh dan Gorzen tahun 2010. A5, karena persaingan dalam penanaman modal banyak pabrik pindah negara atau corporate invasion. Jadi perusahaan itu mencari lokasi negara yang memiliki insentif pajak yang terbaik. A6, insentif penanaman modal. Di antaranya yang pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 tentang pengurangan pajak penghasilan badan wajib pajak. Badan kriterianya yang pertama merupakan industri pionir, terus berstatus sebagai badan hukum Indonesia, melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 berupa insentif industri padat karya. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang investment allowance. Nomor 4 Peraturan Presiden Nomor 49 Nomor 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Di lampiran 1 di mana terdapat 183 bidang usaha yang berhak mendapatkan tax allowance, 18 bidang usaha yang berhak mendapatkan tax holiday, serta 45 bidang usaha yang berhak mendapatkan investment allowance. Yang terakhir adalah Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang daftar proyek strategis nasional. Selanjutnya di bagian yang selanjutnya yaitu berkeadilan. Bagian berkeadilan di sini ada empat bagian. Yang pertama yaitu tentang adanya SDG Sustainable Development Goals nomor 17 tentang Partnership for the Goals. Yang kedua adanya tokoh-tokoh supporter yang berazas berkeadilan. Nomor 3 adanya tujuan kemitraan. Serta yang keempat itu pro UMKM tapi bagi penanam modal jadi beban atau disinsentif. Jadi di sini gambar yang equality ya, di mana masing-masing usaha kecil, menengah, sampai besar mendapatkan insentif yang sama atau hak yang sama. Equality efisien dipakai karena kewajiban kemitraan usaha besar dan UMKM, tapi belum memuaskan. Pertama SDGs, yaitu Sustainable Development Goals nomor 17, yaitu Partnership for the Goals. Selanjutnya tokoh-tokoh supporter berkeadilan diantaranya Rainer, Rodrik, He Chang, serta Mark Edelman. 3 orang di atas ekonom serta
yang Mark Edelman merupakan antropolog. B3, tujuan kemitraan, yaitu adanya wajib kemitraan di Perminfest nomor 1 tahun 2022. Di tujuan kemitraan yaitu pertama pemerataan kesepakatan ke UMKM, yang kedua kapasitas kompetensi UMKM naik, yang ketiga UMKM tumbuh bernilai tambah produksi dalam negeri, serta nomor 4 hubungan usaha besar dan UMKM. Yang keempat, pro UMKM tapi bagi penanam modal jadi beban disinsentif. Nah, di sini diantaranya yaitu bab 5 pasal 21 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu selanjutnya adanya Redstra Kemenkop UKM tahun 2020 sampai 2024 tentang pembiayaan dan investasi UMKM, serta peningkatan kualitas SDM UMKM, pengembangan bisnis UMKM, permasalahan global versus permasalahan global value chain dan UMKM naik kelas. Selanjutnya Perpres nomor 49 tahun 2021 lampiran 2 tentang bidang usaha khusus UMKM dan korporasi dan koperasi, UMKM dan koperasi. Selanjutnya bagian C, yaitu efisien berkeadilan. Ini yang diharapkan ya. Terdiri atas C1 yaitu pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya akses penanaman modal, juga wajib kemitraan usaha besar dan UMKM, teori suksesnya, implementasi kesepakatan kemitraan, pelaksanaan kemitraan usaha besar dan UMKM dimitrain hanya 3%. Ini adalah equity, di mana digambar itu usaha besar itu faktanya tidak bisa menonton acaranya sendiri tanpa bantuan box di bawahnya. Usaha menengah cukup 1 box, serta usaha kecil itu butuh 2 box untuk bisa menonton. Kewajiban kemitraan usaha besar dan UMKM sudah membuahkan hasil efisien berkeadilan seperti di Singapura, karena Singapura itu ease of doing business nomor 1 di dunia. C1 pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 45 itu berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi ada kata-kata efisiensi berkeadilan di sini. Lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 tentang asas penanaman modal juga terdapat kata-kata efisiensi berkeadilan di butir F. Selanjutnya wajib kemitraan usaha besar dan UMKM. Ini seperti di Perminfest nomor 1 tahun 2022. Teori suksesnya implementasi kesepakatan kemitraan, ya, diantara kapabilitas relasi manusia, kemampuan relasi teknologi, kapabilitas relasi sistem manajemen, kapabilitas relasi budaya, inovasi, nilai penciptaan bersama. Nah, ya, tapi faktanya pelaksanaan usaha besar UMKM dimitrain hanya 3%. Selanjutnya bagian D, yaitu kajian tata kelola kemitraan usaha besar dan UMKM dalam Permenifest BKPM nomor 1 tahun 2022. Ada 7 bagian. Yang pertama kajian Regulatory Impact Assessment Peraturan Menteri Investasi BKPM nomor 1 tahun 2022, benchmarking ke Thailand dan Malaysia. Lalu bila memasukkan institusi lain dalam negeri untuk membantu BKPM. Selanjutnya bila memasukkan institusi lain dalam negeri untuk membantu BKPM. Juga analisis ekosistem kewirausahaan membandingkan Indonesia, Thailand, Malaysia dalam konteks kemitraan. SWOT analysis, strengths, weakness, opportunity and threat, 3 level, yaitu level Indonesia, level BKPM, serta level Direktorat Pengembangan Usaha BKPM. Selanjutnya membuat strategi serta kesimpulan serta saran. Yang pertama kajian Permenifest nomor 1 tahun 2022, yaitu menggunakan regulatory impact analysis, di mana regulatory impact analysis dengan wajib kemitraan usaha besar dan UMKM. Yaitu yang pertama melakukan problem identification,
Selanjutnya case for government action. Selanjutnya identify policy options, terus impact analysis, finalize report option, serta implementation and evaluation. Jadi konsultasi ini harus terus berlangsung selama 6 fase regulatory impact analysis ini. Yang diubah yang BC ratio-nya, benefit cost ratio-nya itu lebih besar dari 100%. Nah, berikut ini adalah 32 pasal yang benefit ratio-nya itu lebih besar dari 100% yang harus diubah ya sesuai kajian RIA. Itu ada di berikut ini ada pasal-pasalnya ya, bisa dilihat sendiri di sini. Jadi ada 15 pertama, pasal 1 sampai 15 pasal pertama. Selanjutnya ini 15 pasal selanjutnya, serta yang terakhir 4 pasal yang terakhir. Ada asas juga yang dirubah. Oh ya, jadi ya asas, ada asasnya juga yang dirubah, asas penanaman modal. Selanjutnya benchmarking ke Thailand dan Malaysia. Jadi yaitu diantaranya tim kami pergi ke KBRI, ke MIDA, Malaysian Investment Development Authority, SME Corp, serta MyCC. MyCC adalah Komite Pengawas Persaingan Usaha di Malaysia yang lokasinya sebelahan dengan MIDA. Selanjutnya ke Thailand, diantaranya ke KBRI, lalu ke Krungsri Bank, ke OTOP ya, One Time One Product, Jim Thompson, Lintas Era, Pertamina yang jadi investor di Thailand, Lana Corporation, Suri Company yang mau investasi ke Indonesia, serta pameran Indonesia di Central Mall. Nah, bila memasukkan institusi lain dalam negeri untuk membantu BKPM, yaitu Kemenkyu atau Wakil Kantor Pajak, Kemenkop UMKM, membantu mengembangkan usaha UMKM, dan KPPU untuk mencegah prakteknya sister company dan membantu monitoring dan evaluasi lebih pengembangan usaha BKPM, dan bisa memberi sanksi pengusaha yang tidak menepati janji kemitraan usaha besar serta UMKM sehingga BKPM tetap clean. Lalu analisis ekosistem kewirausahaan, membandingkan Indonesia, Thailand, Malaysia dalam konteks kemitraan. Jadi ada 6 poin dari ekosistem kewirausahaan. Yang pertama kebijakan, yang kedua keuangan atau finance, yang ketiga budaya atau culture, yang keempat support atau dukungan, nomor 5 human capital atau sumber daya manusia, serta yang keenam market atau pasar. Selanjutnya SWOT analysis 3 level. SWOT itu strength, weakness, yang terdiri dari internalnya itu strength, weakness, yang eksternalnya itu opportunity dan threats. Yaitu 3 level. Pertama level Indonesia, selanjutnya level BKPM, serta level Departemen Pengembangan Usaha BKPM. Jadi ada kemungkinan 4 strategi yang dihasilkan, di antaranya SO, ST, WO, WT. Tapi di sektor publik biasanya tak bisa memilih hanya satu, jadi itu dipertimbangkan, masing-masing dipertimbangkan. Selanjutnya membuat strategi. Nah, di mana level strategi yang diutamakan? Kan tadi ada tiga level SWOT analysis. Apakah strategi nasional, apakah strategi BKPM, apakah strategi dari Departemen Pengembangan Usaha BKPM, Direktorat Pengembangan Usaha BKPM. Pemberdayaan usaha. Direktorat Pemberdayaan Usaha. Oke. Maaf. Ya, jadi pilihan strategi tergantung visi, misi, tujuan, sasaran yang dipilih. Misal bagi Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM, kalau menyerahkan kewenangannya ke KPPU, Komite Pengawas Persaingan Usaha, mungkin ada anggapan bahwa Direktorat Pengembangan
pemberdayaan usaha tidak berhasil dalam membangun usaha UMKM sehingga minta bantuan KPPU agar memaksa usaha besar melaksanakan janji kemitraannya. Nah, itu untuk DPU ya. Tapi sebaliknya bagi BKPM itu menyerahkan kemitraan usaha besar dan UMKM yang berperkara ke KPPU akan membersihkan nama BKPM supaya BKPM tetap bersih dan bisa tetap konsentrasi berpromosi untuk penanaman modal. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, mengagungkan efisiensi maka adalah wajar bila perusahaan besar memakan perusahaan yang tidak efisien. Perusahaan besar membeli perusahaan lain yang memiliki lini bisnis yang sama, seperti contohnya makanan, misalnya Bretok membeli Pujasera di Singapura dan Malaysia dari tangan Lipo Group, sebuah konglomerasi yang didirikan Mokhtar Yadi dari Indonesia. Selanjutnya, Bank Danamon menjadi bank ke-10 terbesar di Indonesia setelah diakuisisi oleh Bank MUFG yang namanya sebelumnya MUFG telah mengakuisisi Krungsri Bank di Thailand. Menurut Trainer, tahun 2013 mengatakan transaksi perdagangan hanya bisa bermanfaat jika kedua mitra dagang berkedudukan yang relatif setara. Karena usaha besar dan UMKM berbeda jauh skala ekonominya, maka upaya memperbesar UMKM pasti butuh waktu agar setara dan manfaat interaksinya lebih besar. Yang ketiga, kalau perusahaan besar dipaksa bermitraan dengan UMKM yang kurang efisien demi sesegera mungkin memenuhi kewajiban ini, maka yang pertama, perusahaan besar bisa moral hazard, kemudian membentuk sister company berpura-pura jadi UMKM. Selanjutnya terjadi corporate inversion, yaitu pabrik direlokasi ke negara dengan insentif pajak yang paling menarik untuk meringankan beban biaya perusahaan. Selanjutnya merepat jeda kemunculan aturan insentif kemitraan dengan munculnya disinsentif berupa wajib usaha besar serta UMKM bermitra awalnya menciptakan inefisiensi. Meski bagi UMKM memang lebih terasa berkeadilan, akan butuh waktu untuk mencapai kesetaraan usaha besar dan UMKM sehingga bisa memberi manfaat yang diinginkan. Nomor 5, efisiensi berkeadilan bisa lebih mungkin dilakukan dalam bentuk kerjasama antara sesama UMKM antar negara. Nomor 6, dalam prakteknya maka UMKM maupun kemitraan bisnis banyak membutuhkan sentuhan tatap muka yang juga mengandalkan the word of mouth. Ini berbeda dengan kesepakatan tertulis yang dokumennya bisa di-download seperti yang ada di Mitrain. Nomor 7, pengembangan SDM untuk memahami branding sangat memegang peranan dalam pengembangan usaha semacam Jim Thompson di Thailand yang memiliki jumlah pekerja antara 1.000 sampai 5.000 orang karena sebagian outsourcing, yang merupakan contoh sukses penanam modal padat karya yang berhasil di Thailand. Karena branding tersebut dikemas dengan kisah tragis Jim Thompson, seorang investor Amerika yang mengembangkan usaha sutra di Thailand karena hilang dan dinyatakan meninggal 7 tahun kemudian. Lalu Malaysia juga pandai membuat branding semacam membuat restoran Nusantara di Kuala Lumpur dengan tagline Al Indonesia khas Malaysia. Nomor 8, Direktorat Pengembangan Usaha Direktorat Pemberdayaan Usaha di BKPM merupakan penyeimbang paradigma efisiensi pasar bebas dengan upaya proteksi UMKM dalam negeri mirip geopolitik India yang memproteksi industri domestiknya saat defisit transaksi berjalan dengan China. Nomor 9, belajar dari MIDA, Malaysian Investment Development Authority. Faktor risiko kegagalan kemitraan diperkecil dengan cara A. Buat tenggat waktu kemitraan. B. Kewajiban kemitraan UMKM diganti dengan kewajiban menyerap minimum 80% tenaga kerja orang Malaysia. C. Bila angkanya belum tercapai diberi tenggat waktu, diperpanjang dan diperpanjang lagi sesuai kebutuhan. D. MIDA lebih mengutamakan segi promosionalnya, bukan upaya menghukum usaha besar yang ingkari kemitraannya. Serta E. Urusan hukum menghukum dikerjakan oleh MyCC atau KPPU-nya Malaysia. Nomor 10, kedekatan lokasi menguntungkan karena MIDA tepat berhadapan dengan kantor MyCC sehingga koordinasi lebih mudah. Agenda penelitian selanjutnya,
Yang pertama, untuk tahu persis angka kesuksesan kerjasama usaha besar dan UMKM dalam penanaman modal yang hanya 3% tersebut, apakah wajar atau tidak? Kalau tak wajar harus dinaikkan jadi angka berapa? Ini harus ada penelitian lanjutan. Kemitraan dua perusahaan yang setara secara empirik factor suksesnya hanya 5%, hanya 50%. Maka kemitraan usaha besar dan UMKM dimitrain yang di bawah 50%, yaitu hanya tercapai 3%, bisa saja dinilai wajar. Tapi kegagalan kemitraan usaha besar dan UMKM adalah karena yang pertama, refleksi faktor resiko. Karena oportunisme mengutamakan kebebasan atau liberalisasi demi efisiensi. B. Kemitraan dinilai memperburuk kinerja perusahaan. C. Kurangnya kredibilitas mitra UMKM. Serta D. Kurang jelasnya metode dan proyek kemitraan itu sendiri. Nomor 2. Kajian willingness to pay belum bisa menyimpulkan sepenuhnya besaran kewajiban usaha besar harus membayar berapa dalam kemitraan, karena respondennya amat sporadis. Tak bisa diandalkan angkanya meskipun dalam kuesioner sudah ditanyakan. Untuk bisa membuat kajian willingness to pay, maka dibutuhkan jumlah responden perusahaan yang lebih banyak dan waktu penelitian yang cukup serta lokasi penelitian yang mewakili. Nah, di sini dari ada gambar chart di sini nilai nominal kemitraan yang Anda wajar untuk dibayar itu yang beda-beda ya. Dari sini banyak yang nggak mau mengisi hanya 0 saja. Nomor 3, kajian multiplier. Sebagai biakan tenaga kerja atas penanaman modal juga perlu penelitian lanjutan. Saat ini di kajian ini belum bisa menyimpulkan besarnya multiplier secara menyeluruh. Meskipun angka multiplier jumlah angkatan kerja muncul hanya di 1-2 perusahaan yang menjawabnya. Tetapi penelitiannya tidak memadai karena untuk menghitungnya diperlukan data yang lebih detail. Kalau bisa memakai data time series, jumlah responden serta sebaran responden yang cukup pula sehingga agregasi angkanya bisa dilakukan secara lebih bertanggung jawab. Seperti di sini ada mesin, ada nilai perkiraan kemitraan, total serapan tenaga kerja serta unit cost. Hasil regulatory impact assessment Tadi sudah dibaca. Sini tadi sudah dibaca. Nah, ini rekomendasi kemitraan usaha besar dan UMKM dalam rangka penanaman modal di Indonesia adalah agar mendapat support dari yang pertama SDG, terutama global SDG, terutama goal SDG nomor 17, yaitu Partnership for the Goals, sehingga implikasi kebijakannya adalah mencoba melobi PBB dan civil society melalui kemitraan usaha besar dan UMKM. Selanjutnya mendekati pihak-pihak yang mensupport SME policy lainnya yang bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Selanjutnya kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain secara lebih baik dalam menggarap topik ini. Tak mungkin bekerja sendiri-sendiri karena yang pertama TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menemukan 64 program atau kegiatan pembinaan UMKM di Indonesia. Selanjutnya pembinaan UMKM dilaksanakan di 22 kementerian atau lembaga di Indonesia. Lalu sebaiknya Kementerian Investasi atau BKPM melibatkan Dirjen Pajak Kemenko untuk mengetahui tentang ada atau tidaknya sister company yang menyamar jadi UMKM dan juga untuk memonitor usaha besar dan UMKM untuk meningkatkan potensi penarikan pajak di masa depan. Lalu sebaiknya Kementerian Investasi atau BKPM bekerjasama dengan KPPU. Selanjutnya sebaiknya Kementerian Investasi atau BKPM bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk selanjutnya tentang implikasi kebijakan ini bisa dilihat langsung di laporan. Tapi ada 4 poin di sini terkait mitrain dan SOP, terkait multiplier yang masih perlu penelitian lanjutan, terkait merancang monitoring dan evaluasi kemitraan yang terdapat 11 rekomendasi, terkait willingness to pay yang belum terdata yang perlu penelitian lanjutan juga. Nah, ini terkait mitrain dan SOP, merevisi mitrain agar lebih baik dan komunikatif. Yang pertama, menggencarkan sosialisasi tentang fasilitas penanaman modal
pola kemitraan dan prosedur OSS khususnya di KEK. Selanjutnya mengoptimalkan kinerja sistem OSS dengan fitur revisi dan klasifikasi yang lebih luas. Yang C, menggencarkan sosialisasi mengenai fasilitas BKPM dan informasi teknis terkait OSS. Yang D, melakukan kurasi dan integrasi data UMKM dengan kementerian atau lembaga terkait. Yang E, memperjelas SOP perencanaan investasi serta pengaturan sanksi dan sistem pelaporan yang lebih transparan. Yang F, menggencarkan sosialisasi digitalisasi kemitraan melalui OSS dan meningkatkan pemahaman di daerah. Yang G, membangun sistem rating UMKM untuk memudahkan usaha besar dalam memilih calon mitra. H, melakukan pemetaan database UMKM dan menyesuaikannya dengan rekomendasi pekerjaan yang sesuai. Nah, ini terkait monitoring evaluasi di pasal 30(2) pengenaan sanksi administrasi atas tidak terlaksanakannya kemitraan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan atau pemeriksaan lapangan. Yaitu diantaranya mekanisme monitoring evaluasi dan perlindungan yang memadai, mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas setelah kemitraan disepakati, karena monitoring evaluasi bisa dilakukan jika jelas apa yang dilakukan. Dalam hal ini usaha besar dan UMKM juga harus sering didatangi, tidak hanya dimonitor lewat mitra lain saja. Nomor 3, diusulkan agar monitoring evaluasi BKPM ini dikerjasamakan saja dengan kantor pajak setempat, karena Kemenko punya pasukan terdepan yang memang membina UMKM supaya mereka jadi wajib pajak lebih besar nominalnya. Dengan adanya kewajiban kemitraan yang dilaksanakan oleh usaha besar dan UMKM, maka UMKM tentu akan naik kelas dan UMKM berpotensi membayar pajak lebih besar nantinya. Dengan kerjasama monitoring evaluasi kantor pajak dengan BKPM, maka orang pajak juga bisa mendapatkan manfaat karena bisa menepis anggapan bahwa selama ini mereka hanya berburu di kebun binatang. Di Ternate saja ada 120 pasukan terdepan pegawai urusan pajak yang bisa rutin interaksi dengan UMKM. Yang nomor 4, pendekatan komunikasi yang efektif dan implementasi kebijakan bottom up dapat meningkatkan partisipasi serta keberlanjutan kemitraan antara usaha besar dan UMKM di tingkat lokal. Pendampingan dan insentif pendampingan yang serta insentif dari BKPM dapat dalam implementasi kebijakan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek kemitraan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari kemitraan ini. Nomor 5, menetapkan prosedur proteksi dan sanksi tegas bagi usaha besar yang tidak memenuhi kewajiban kemitraan. Nomor 6, implementasi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari BKPM sampai proyek selesai guna menghindari pelepasan tanggung jawab dari usaha besar maupun UMKM. 7, mengurangi waktu penyelesaian seluruh proses kemitraan menjadi maksimal 1 bulan. 8, mencoba melakukan komunikasi lebih intens sehingga meskipun tupoksinya membatasi tapi tetap bisa mengumpulkan usaha besar dan UMKM dalam kemitraan. Nomor 9, implementasi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari BKPM sampai proyek selesai. Nomor 10, monitoring keberlanjutan implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan kemitraan. 11, belajar dari MyCC, maka monitoring juga harus melakukan kegiatan A, kunjungan fisik ke perusahaan yang akan dimonitor. B, selain itu juga menerima keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Serta C, melakukan pemeriksaan. Juga D, mengambil tindakan saksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, itu saja presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab.